Esti, Ya, gelasmu yang mana? gimana ya? Ini kan aku ambil air di situ, terus jalan tak taruh. Kok kamu taruh gelas sembarangan sih? Nggak teliti gitu sih? Oh, mana ya? Ini deh kayaknya. Apa ini? Kan kita nggak bisa tukeran gelas seperti ini. Itu kan nggak sehat. Kamu kok nyot sih ngomongnya biasa aja dong. Kamu sih juga nggak teliti. Kamu kok gitu sih sama aku? Terkadang kita tidak pernah menduga ya, ada aja hal yang membuat emosi kita itu tersulut, sehingga merusak mood kita tiba-tiba. Kadang kita jadi nyesel dengan tindakan atau kata-kata yang membuat hubungan kita jadi runyam. Orang lain terluka, situasi tambah ruwet, hanya karena kita terlalu emosional. Nah, bagaimana agar kita menjadi orang yang tidak mudah reaktif? Ada 3 cara sederhana yang bisa kita coba untuk kita praktekkan. By the way, kita perlu tahu bahwa emosi itu tidak selalu buruk loh. Kenapa? Karena emosi itu anugerah Tuhan. Kita bisa merasakan gimana rasanya bahagia, takjub, surprise, bangga. Tapi juga sekaligus rasa sedih, kangen, kecewa, marah, dan sebagainya. Itu semua wajar kalau yang kita rasakan sesuai kondisinya. Misalnya, kita senang ketika kita menang lomba atau dapat surprise dari someone spesial. Dan kita sedih ketika kita gagal atau kehilangan orang yang kita kasihi. Nah, yang perlu kita ingat adalah kita hidup dengan emosi. Tapi jangan biarkan hidup kita dikuasai atau dikendalikan emosi. Pagi-pagi terlambat bangun, berangkat kerja cepat-cepat. Ada orang serempet motor atau mobil kita. Nah, jadilah kita bete seharian. Di tempat kerja ada rekan yang sukanya ngomong ceplas-ceplos, terus bicaranya nggak enak sama kita. Nah, kita jadi marah dan tersinggung. Di rapat, tiba-tiba kita kebagian tugas-tugas dan deadline yang ajubile. Bikin kita auto cemas dan overthinking. Bahkan akhirnya di hari-hari selanjutnya kita diliputi rasa takut, tegang, asam lambung kumat, migrain, vertigo kok kambuh. Gak bisa gitu kan ya. Ada hal yang membuat kita emosi, tapi bagaimana kita bereaksi itu tanggung jawab dan pilihan kita. Dan kita bisa mengelolanya, walau memang perlu latihan. Tips pertama, belajar melihat sebuah situasi sebagai fakta, batasi asumsi. Contoh sederhananya begini, ketika kita lewat di jalan, lalu menyapa teman, ternyata dia nggak nyapa balik. Lalu kita merasa jengkel, merasa tidak dihargai. Kenapa? Karena tanpa sadar, mungkin kita punya asumsi terhadap sikap teman kita itu. Sombong banget dia nggak mau nyapa aku. Atau, wah dia udah nggak anggap aku temannya lagi, mentang-mentang dia udah naik jabatan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, bukan sikap teman itu yang membuat emosi kita terganggu, tapi asumsi kita tentang dia yang membuat kita terganggu. Kalau kita belajar melihat itu sebagai fakta, ya faktanya adalah aku menyapa dia nggak nyapa balik, that's it, nggak usah ditambah-tambahi. Kan ada banyak kemungkinan dia nggak nyapa. Bisa jadi karena mungkin lagi sangat sibuk dengan pikirannya sendiri, nggak mindful gitu. Atau jangan-jangan lupa nggak pakai kacamata, jadi dia nggak kelihatan kita. Ngapain hal ini membuat kita tersulut? Rugi kan? Contoh lain, waktu kita sedang hektik, banyak deadline, lalu muncul dalam pikiran kita, aduh banyak banget ya tugasku. Gimana nanti kalau aku nggak bisa selesaiin? Gimana nanti kalau aku dimarahin atasanku? Gimana nanti kalau aku dianggap gak kompeten, lalu aku dipecat dan sebagainya dan sebagainya. Kita mulai overthinking dan hal inilah yang membuat kita makin cemas. Orang cemas malah blocking ya, gak bisa kerja kan. Dan belum tentu juga overthinking kita itu kejadian. Belajarlah melihat ini sebagai fakta. Hari-hari ini aku banyak deadline. Stop. Nggak perlu diberi bunga macam-macam. Karena kenyataannya bukan deadline yang bikin kita cemas,
tapi asumsi atau interpretasi terhadap deadline itu. Kalau kita bisa belajar membatasi pikiran kita sebatas fakta, kita justru mulai dapat memikirkan hal apa yang bisa kita lakukan menghadapi deadline itu, alih-alih dikuasai oleh kecemasan. Mungkin kita perlu mulai mencatat tugas-tugas itu, menyusun strategi mana dulu yang bisa dikerjakan, mulai gunakan waktu yang ada untuk segera mengerjakan, dan sebagainya. Ini artinya kita tidak membiarkan diri kita dikuasai situasi, tapi kita belajar mengontrol situasi. Memang nggak mudah ya, tapi bisa kita latih. Tips yang kedua, memberi nama emosi. Terkadang ada hal-hal yang membuat kita jadi galau ya. Misalnya ada kejadian yang membuat kita jadi salah paham dengan pasangan. Di tempat kerja kita harus ngadepin orang yang rewel dan demanding banget. Atau sebagai dosen di kelas ada mahasiswa yang sikapnya nggak sopan dan seenaknya sendiri. Rasanya bikin hati nggak enak. Nah, coba dalam kondisi itu kita diam sejenak dan mencoba memberi nama apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Aku menyesal. Aku capek, aku jengkel. Kenali saja perasaan-perasaan itu, tidak usah dilawan, apalagi dijudge. Harusnya aku nggak boleh gitu, aku harus sabar. Nggak apa-apa, diterima aja dulu. Dengan memberi nama, kita sudah memberi jarak antara kita dan emosi yang kita rasa. Dan yang kedua, kita jadi lebih sadar dan paham apa yang sebenarnya sedang kita alami. Ketika kita mulai menyadarinya, saat itulah kita akan lebih mampu memanagenya dan menghentikan arus emosi yang mendorong kita bersikap reaktif. Aku menyesal, apa ya yang sebaiknya aku lakukan? Aku sedang merasa benar-benar jengkel nih. Mungkin sebaiknya aku menahan kata-kataku dulu atau keluar ruangan dulu untuk meredakan perasaanku. Tips yang ketiga, gunakan teknik butterfly hug. Ketika situasi tertentu membuat kita tertekan, cemas, gelisah, marah, ada sebuah teknik yang kita bisa latih untuk meredakan emosi kita, yaitu butterfly hug. Silangkan tangan ke arah dada atau lengan, buatlah gerakan seperti kepakan sayap kupu-kupu secara bergantian selama beberapa menit. Seperti ini ya. Ketukan di sisi kanan dan kiri akan mengubah mode tubuh kita dari sistem saraf simpatis yang biasanya bekerja pada saat kita tegang atau gelisah ke saraf parasimpatis yang sifatnya menenangkan. Cara ini sederhana namun sangat efektif. Nah, itulah 3 tips yang bisa kita coba terapkan. Jika Anda ingin ngobrol lebih jauh tentang pergumulan emosi ataupun hal lain, jangan ragu untuk kontak PKPP atau Counseling Center PCU di nomor ini atau scan di sini. Buat janji untuk bertemu dengan konselor baik secara onsite maupun online. Tuhan memberkati.